Tawasul menjadi bagian dari mengkabelkan. Jadi kabel itu penyambung. Yang tidak boleh itu berlebihannya itu loh. Kalau ziarah itu sangat penting. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada baginda Rasulullah. Maka bersalawatlah, karena keberkahan salawat akan kembali pada diri kita. Dan bersalawatlah sebanyak mungkin, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, karena sesungguhnya kita begitu berharap dengan syafaatnya pada yaumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah merupakan wujud keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bacaan salawat dilantunkan di mana-mana. Begitu istimewanya salawat. Karena sebelum Allah Ta'ala memerintahkan kita bersalawat, Allah dan para malaikatnya lebih dulu bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat adalah doa. Saat Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, berarti Allah mencurahkan berkah dan penghargaan, lalu menempatkannya di tempat paling mulia. Saat malaikat memberi salawat kepadanya, berarti memberi salam penghormatan atas diangkatnya kemuliaan kerasulannya, sebagaimana penghormatan malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimanakah saat kita bersalawat? Kita berharap kemuliaan dan keberkahan akan selalu langgeng bersama Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah sesungguhnya tak membutuhkan doa kita, tapi kitalah yang sejatinya tengah menghibah dan menanti-nanti balasan salawat. Rasulullah SAW pernah berpesan, barang siapa bersalawat untukku sekali, niscaya Allah bersalawat untuknya 10 kali. Dalam hadis lain, Allah akan menghapus darinya 10 keburukan dan mengangkatnya sebanyak 10 derajat. Jadi salawat yang kita panjatkan sesungguhnya akan kembali pada diri kita sendiri. Kita akan mendapat balasan keberkahan dari Allah sekaligus dari syafaat bagi baginda Rasulullah. Membaca salawat hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita menunaikan salat, dalam tasyahud akhir, kita wajib membaca salawat. Dan jika kita tidak membacanya, maka salatnya tidak sah. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah. Ketika kita mendengar nama Rasulullah, maka kita wajib bersalawat sebagaimana pendapat jumhur ulama.
Sementara Az-Zamakhsyari berpendapat sholawat diwajibkan hanya sekali di setiap majelis, walaupun penyebutan nama Rasulullah terjadi berulang-ulang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apakah tidak lebih baik saya kabarkan kepadamu tentang orang yang dipandang sebagai manusia yang sekikir-kikirnya?" Para sahabat menjawab, "Iya benar ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Orang yang disebut namaku di hadapannya, maka ia tidak bersalawat kepadaku, itulah manusia yang sekikir-kikirnya." Hadis riwayat Tirmizi. Bersalawat menjadi amalan yang banyak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah, manusia yang paling utama terhadap diriku pada hari kiamat ialah manusia yang paling banyak bersalawat untukku. Bersalawatlah sebanyak mungkin, kapan saja dan dimanapun, namun ada beberapa tuntunan kapan waktu yang tepat untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Setelah selesai mendengar azan, bacalah salawat. Sebagaimana dalam hadis Nabi, apabila kamu mendengar muazin membacakan azan, sambutlah ucapannya. Sesudah selesai menyambut azan, maka bersalawatlah kamu untukku. Ketika hendak masuk masjid dan ketika hendak keluar masjid, maka bacalah salawat. Salawat juga dibaca ketika dalam sholat jenazah, takbir antara sholat id dan khutbah. Bersalawatlah juga disyariatkan pada permulaan doa dan akhir doa. Nabi bersabda bahwasannya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tidak naik sedikit pun hingga engkau bersalawat kepada Nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hari Jumat juga disyariatkan untuk memperbanyak salawat, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau penghulunya hari. Nabi berpesan, pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan, dan pada hari itu pula ditiupkan sangkakala dan terjadi suara keras yang mematikan. Maka perbanyaklah salawat pada hari itu, sesungguhnya salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Membaca salawat juga disyariatkan saat kita berziarah ke makam Rasulullah. Kita membaca salawat setiap hari, tapi belum tahu wujudnya. Sama membaca salawat tahu wujudnya, di dalam hati beda lah. Lain dengan orang Saudi yang setiap hari nungguin makam itu. Itu pekerjaannya memang itu. Tapi kalau orang jauh-jauh misalnya dari seluruh dunia yang mendambakan Rasulullah, ketemu jasad beliau di situ, kan luar biasa. Tapi sekalipun luar biasa, awas jangan berlebih. Ya, misalnya nangis lalu ngelapkan kain di pagernya di situ lalu dibawa pulang jimat, itu kan berlebihan. Dalam berbagai hadis, Rasulullah membuat tuntunan lafaz salawat seperti yang biasa kita baca dalam salat. Bahasa sholawat itu bisa pendek, bisa cukupan, bisa panjang. Paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang panjang seperti di sholat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Jadi ini sholawat tidak hanya kepada Rasulullah tapi juga kepada Nabi Ibrahim. Jadi perkara teksnya sholawat itu bisa pendek, bisa cukup, bisa panjang. Di sholat pun ini justru yang paling panjang. Dalam beberapa hadis disebutkan juga kalau orang meminta sesuatu kepada Allah, dahulukanlah sholawat, dahulukanlah syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, lalu wassalatu wassalamu ala baru dia minta. Ini adalah etika di dalam meminta kepada Allah. Karena etika itu mempunyai dasar yang kuat di dalam Islam, maka banyak ulama-ulama yang kemudian menggandengkan antara teks salawat ini dengan teks doa yang biasa diminta oleh umat. Umat ini kan biasa meminta selamat, lolos dari cobaan, keluar dari himpitan,
bagaimana mendapatkan berkah. Nah, kemudian selawat ini ditempeli doa itu. Misalnya orang yang ingin lolos dari kesulitan, membaca selawat, kemudian ditempeli mohon lolos dari ini, lalu ada bahasa munjiat. Nah, gitu munjiat artinya yang lolos dari apa? Dari himpitan kesulitan itu. Maka ketika itu digandeng, maka dikatakanlah di kalangan umat ini sebagai selawat munjiat. Maka selawat Maria, bagaimana bahwa dengan selawat itu Allah akan memberikan berkah. Jadi tidak ada problem di sini sebenarnya. Seperti selawat Badar. Selawat Badar itu adalah selawat digandengkan dengan sejarah ahli Badar, bagaimana Islam yang sedikit bisa menang dari orang kafir yang banyak. Seingat saya yang menyusun Kiai Ali Mansur dari Banyuwangi, ketika umat Islam ini menghadapi bahaya komunisme yang sangat hebat dan kekuatan tidak seimbang. Karena kedudukan istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah, setiap kali memanjatkan doa, sebagian umat Islam biasa bertawasul kepada Rasulullah. Tawasul berasal dari kata wasilah. Apa yang menyebabkan kedekatan kepada Allah Ta'ala, maka disebut tawasul. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Semua perbuatan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama tak berbeda pendapat jika bertawasul pada saat Rasulullah masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih. Karena tawasul sama dengan kita meminta didoakan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua kita atau alim ulama. Namun ketika Rasulullah sudah wafat, para ulama berbeda pendapat. Boleh tidaknya bertawasul. Kalau tawasul itu lain. Kalau tawasul itu meminta sesuatu kepada Allah dengan menyebut beberapa kebaikan-kebaikan. Nah, tawasul itu ada dua macam. Ada kebaikan dalam arti amal, ada kebaikan dalam arti orang. Nah, kalau tawasul bil ashos itu dengan menyebut para orang-orang yang diyakini bahwa dia dekat dengan Allah. Nah, di sini yang problematik gitu. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi sebenarnya menurut saya itu mubah. Jadi problemnya bukan salah apa tidak, tetapi yang dipersoalkan di kitab-kitab klasik adalah nyampe apa tidak. Nyampe apa tidak, perlu apa tidak. Oleh karenanya menurut saya masalah-masalah tawasul ini alternatif saja. Jadi siapa yang pakai tawasul jangan sampai musyrik. Fitnah kubur termasuk fitnah terbesar. Rasulullah pernah melarang berziarah kemudian membolehkannya karena bermanfaat untuk mengingatkan kematian. Namun syaitan berusaha menyesatkan kita. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan membuat bangunan di atasnya. Saya kira begini, menghiasi kubur itu kenapa tidak boleh? Karena ahli kubur tidak memerlukan hiasan itu. Yang memerlukan hiasan itu kan orang yang masih hidup. Jadi yang sederhana saja lah, yang penting doa. Nah, doa itu waladun sholihun yad'ulah atau amal jariah atau ilmu yang manfaat. Itu saja hiasannya. Tidak perlu hiasan itu batu merah lah, marmer segala macam. Tidak perlu. Nah, karena itu selera orang hidup bukan selera orang yang mati.
Rasulullah juga melarang sholat menghadap ke kuburan, kecuali dihalangi oleh tembok. Sedangkan makam Rasulullah yang berada di Masjid Nabawi tidak bisa dijadikan dalil bolehnya sholat menghadap ke makam. Karena makam Rasulullah sesungguhnya berada di rumah beliau, sementara Masjid Nabawi berada di samping Rasulullah. Namun untuk perluasan masjid, makam Rasulullah menjadi berada di dalam lokasi masjid. Al-Quran menegaskan adanya kehidupan di alam ruh. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Sebagaimana Allah berfirman, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan memperoleh kenikmatan yang besar. Sebagian para ulama membolehkan bertawasul atau bertabaruk pada penghuni kubur. Namanya orang alim, orang ulama, seorang yang disebut wali itu kan sesungguhnya nggak mati. Orang yang syahid karena dia musyahadah dan mujahidu di jalan Allah, dia nggak mati. Karena itu yang mati kan fisiknya, orangnya nggak meninggal. Nah, dalam posisi inilah tawasul menjadi bagian dari bagian mengkabelkan. Jadi kabel itu penyambung. Ya, yang penentunya mintanya kan kepada listriknya, PLN-nya, bukan kabelnya. Nah, PLN sebagai sumber resources kekuatan itu adalah Allah. Rasulullah pernah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab tentang seputar mayit. Rasulullah bersabda, pendengaran mereka lebih tajam dari para sahabat yang hadir. Imam Syaukani berkata, Rasulullah telah melaknat pelaku yang mengagungkan kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid dan menganggap perbuatan itu seperti Yahudi dan Nasrani. Rasulullah juga berpesan, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Dalam hadis lain disebutkan, jangan menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan sebagaimana yang biasa dilakukan para penyembah kuburan. Ziarah kubur ini pertama dia harus mendoakan yang didatangi. Kecuali Rasulullah dan para nabi itu cukup membaca sholawat. Tapi kalau di bawah itu para aulia pun itu juga perlu didoakan. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, tetap aja. Nah, setelah kita berbuat baik dengan ziarah kubur tadi, kondisi kita juga kondisi di mana kita ingat mati. Kan tauhid kita meningkat. Nah, di saat itulah dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika ini harus dilalui. Oleh karenanya saya selalu menganjurkan supaya di tempat-tempat makam-makam yang banyak diziarahi itu ada tuntunan untuk ziarah itu supaya tetap mempertahankan tauhid, ya, tetapi bagaimana suasana ingat mati, suasana ingat kepada perjuangan orang dulu, itu menyemangati dia di dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam posisi kata kuncinya fazuru, berziarahlah, karena mempunyai dua makna. Makna kita akan seperti itu, ya kan? Artinya kita akan meninggal juga. Berarti kita diingatkan, jangan berpikir hanya dunia, kita akan meninggal. Yang kedua, dalam konteks ziarah kubur bermakna pada apa yang saya sebut dengan berdoa. Yang jalan untuk ziarah di makam terus, dan itu boleh. Tetapi yang tidak boleh meminta kepada kepada yang meninggal atau kepada kuburan atau kepada nisannya, itu yang nggak boleh. Tapi substansi pada Tuhan, tempat di situ. Nah, para wali itu biasanya adalah yang sudah menyatu dirinya dengan Tuhan. Jadi kalau kita ziarah kepada wali dalam rangka menuju, dalam rangka thoriqoh ilal ma'rifah, untuk menemukan ya kesejatian kita sebagai beragama yang benar. Nah, tapi tadi yang saya katakan, kalau hanya ritual wali ke wali saja, tapi syariatnya nggak kuat, ya kan? Akidahnya masih belajar,
ya itu juga ada distorsi. Kalau kita menyadarkan orang, itu ada dua cara. Cara fikih, apa cara dakwah. Cara fikih itu yang normatif. Awas, ini haram. Yang wajib yang ini. Kamu masuk neraka. Ini cara fikih. Gitu. Ini untuk umat-umat yang syariat Islamnya sudah mapan. Tapi buat orang yang masih tidak karu-karuan tingkah lakunya, itu jangan dimusyrik-musyrikan saja, jangan dikafir-kafirkan saja, tapi bimbinglah kekafiran ini menuju ke tauhid. Kemusyrikan itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara ini namanya dakwah. Tawasul sesungguhnya berdoa kepada Allah baik memohon pengampunan dosa atau pemenuhan hajat kita. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk bertawasul dengan asma-asmanya. Misalnya, untuk memohon ampunan dan rahmatnya, kita berdoa dengan melafalkan Ya Ghafur, Ya Rahim. Atau berdoa untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dengan berdoa Ya Azizu, Ya Qawiyu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hanya milik Allah lah Asma'ul Husna. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Para Nabiullah menggunakan Asma'ul Husna saat berdoa. Nabi Zakaria yang lama tidak dikaruniai keturunan akhirnya berseru dalam doanya, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Allah akhirnya mengkaruniai Nabi Zakaria seorang putra yang juga menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Setelah menyelesaikan membangun Baitullah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail juga berdoa dengan Asma'ul Husna. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Nah pemirsa, tawasul dalam salawat atau dalam doa ziarah kubur sebagai wujud cinta kepada baginda Rasulullah diperbolehkan selama mengikuti tuntunan Rasulullah. Yang terpenting dalam berdoa, tetap menghadap kepada Allah Ta'ala tanpa menyekutukannya sedikit pun. Berbeda faham soal tawasul, semoga makin memperkaya wawasan keilmuan kita dan saling menghargai sebagai sesama umat muslim. Akhirnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tempat kita bergantung dan memohon pertolongan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.